Asap hitam tampak membumbung tinggi dari SPBU Matesi. Dugaan sementara kebakaran tersebut muncul akibat korsleting yang terjadi di mobil jenis sedan yang sedang mengisi BBM. Api langsung merambat ke alat pengisian bensin sehingga api cepat membesar. Petugas SPBU pun berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan apar, namun sayangnya api tidak dapat dipadamkan. Kemungkinannya itu terjadi korsleting di kelistrikan mobil itu karena ledakan itu berasal dari mobil. 2 unit mobil damkar diserahkan untuk memadamkan si jago merah dan tak butuh waktu lama damkar Karanganyar dapat memadamkan api. Selesai pengisian langsung mau berangkat starter itu langsung kayak gimana ya, ada suara dak gitu loh. Belum bisa dipastikan jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut, sementara pihak SPBU akan mendata kerusakan yang ada di SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik mobil mengalami luka bakar di bagian kaki dan telah dibawa ke rumah sakit. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Jalan Nasional Batu Jomba yang berada di jalur lintas Sumatera, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali mengalami rusak parah dalam beberapa bulan terakhir. Akibat kemacetan parah di kedua sisi, sebuah ambulan yang sedang membawa pasien kritis menuju Medan tak bisa melintas dan menunggu antrian kendaraan mengular. Miris memang, tapi apa daya. Jalanan sempit dan kendaraan yang sudah menumpuk tak menyisakan sedikitpun akses jalan bagi ambulans untuk dapat menerobos kemacetan. Begitu juga dengan bus rombongan jemaah haji asal Mandailing Natal yang gagal menanjak di Jalan Batu Jomba yang rusak parah. Banyak warga mengkritik lambannya perbaikan Jalan Batu Jomba hingga membuat jalan ini mendapat julukan jalur neraka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tim patroli gabungan TNI AL mengejar kapal nelayan tanpa nama yang mengangkut sebanyak 39 orang calon tenaga kerja Indonesia ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Ke-39 calon TKI ilegal ini mengaku akan berangkat dari jalur tikus pesisir pantai menuju Malaysia untuk bekerja di negeri jiran. Selanjutnya seluruh penumpang dan nahkoda kapal dibawa ke Makolanal Tanjung Balai Asahan. Dengan koordinasi yang baik antara Bea Cukai, Angkatan Laut, dan juga Imigrasi, kita berhasil menangkap satu kapal tanpa nama dengan membawa 39 pekerja migran Indonesia non-prosedural. Usai didata, seluruh calon TKI diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan, sedangkan para nahkoda dan ABK kapal dilakukan pemeriksaan di Lanal Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku yang kerap melakukan aksi penjambretan terhadap wanita di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Anggota polisi berhasil menangkap pelaku penjambretan di sebuah kontrakan di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku ditangkap setelah melakukan aksi penjambretan yang terekam CCTV terhadap wanita hingga terjatuh pada beberapa hari lalu. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan berupa 1 buah ponsel, sejumlah uang, dan 1 buah tablet. Kami duga pelaku ini yang akan kita kembangkan karena kita ada beberapa TKP, diduga pelaku inilah yang kita persangkakan untuk tindakan pencurian dengan pemberatan beberapa waktu juga. Oh, berarti bukan hanya 1 kali ya, Dan ya? Kita duga bukan hanya 1 kali yang dilakukan oleh para pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku terjerat KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum Peggy Setiawan menantang Polda Jawa Barat untuk menunjukkan 2 alat bukti yang menjadi dasar kliennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dilanjutkan besok dengan agenda tanggapan termohon atas surat permohonan yang dibacakan hari ini. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, kembali digelar hari ini.
sidang beragendakan pembacaan surat permohonan dari pihak pemohon yakni tim hukum Peggy Setiawan. Dari surat permohonan tersebut yang ditekankan oleh kubu pemohon adalah penangkapan serta penetapan Peggy Setiawan yang dinilai error in persona. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menantang Polda Jawa Barat untuk menunjukkan 2 alat bukti yang menjadi dasar kliennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada Selasa esok dengan agenda tanggapan dari pihak termohon atas surat permohonan yang dibacakan hari ini. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Asahan membantu melepaskan cincin dan gelang di tangan pria yang mengalami gangguan kejiwaan dengan kondisi luka parah. Tidak hanya itu, damkar juga memotong kuku dan memandikan pria tersebut. Inilah aksi petugas damkar Asahan yang melakukan penyelamatan kepada seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan. Pria ODGJ ini dibawa ke kantor damkar oleh warga karena jari dan tangannya telah mengalami pembekakan yang cukup serius akibat cincin besi yang tak bisa dikeluarkan. Petugas terpaksa dengan berhati-hati saat memotong cincin agar tidak melukai pria tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa melepaskan cincin di jarinya. Tidak hanya itu, petugas juga memperhatikan kondisi pria tersebut dengan memangkas rambut, memotong kuku, dan memandikannya agar terlihat bersih kembali. Dari masyarakat membawa ke damkar di ODGJ karena kondisinya kurang, kami pun tangan sama gelang tangannya sama tangan belakang itu terlalu bengkak, sangat memperhatikan, jadi kami mengevakuasi. Setelah pria ODGJ dibersihkan, nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seekor biawak berukuran 1 meter masuk ke dalam sebuah ruko di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi berjalan cukup lama karena tim pemadam kebakaran harus mencari persembunyian si biawak. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung mencari keberadaan seekor biawak yang masuk ke dalam ruko di Kelurahan Panarung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seekor biawak dengan panjang lebih dari 1 meter bersembunyi di dalam kotak kardus. Dengan menggunakan alat penjepit dan sarung tangan, petugas kemudian menangkap biawak dan membawanya keluar ruko. Sekitar situlah hilangnya biawak. Cukup menggunakan waktu 45 menit tim rescue damkar Kota Palangkaraya menemukan biawak itu bersembunyi pada kotak. Biawak kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dilepas liarkan kembali ke daerah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Senin pagi Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas hingga sejauh 1.000 meter ke arah barat daya Kali Bebeng. Sementara Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga mengalami erupsi sebanyak 3 kali dengan ketinggian abu 700 meter dari mulut kawah. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Senin pagi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta. Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas sejauh 1.000 meter ke arah barat daya hulu Kali Bebeng. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi dihimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sudah 3 kali terjadi erupsi pada Senin pagi. Dengan tinggi kolom abu berkisar antara 700 meter. Erupsi yang disertai gemuruh ini menyebabkan hujan abu pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Ini tadi ada erupsi bunyi apa? Gemuruh atau gemuruh ya? Sampai rumah-rumah goyang atau? Ya, bunyi kaca. Bunyi kaca getar. Ini sudah ada hujan abu ya? Saat ini status Gunung Ile Lewotobi laki-laki berada pada level 3 siaga. Hingga saat erupsi masih terus terjadi,
warga di sekitar gunung belum mau mengungsi dan memilih masih bertahan di rumah. Dari Yogyakarta dan Flores Timur, Gali Wisma, Joni Nura, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras selama beberapa hari, akses jalan penghubung 2 kabupaten di Sulawesi Barat tertutup material longsor. Akibatnya pengendara terpaksa balik arah karena akses kendaraan terputus. Kondisi longsor terparah terjadi di jalan penghubung Kabupaten Mamasa dan Mamuju, Sulawesi Barat. Jalan yang menghubungkan 2 kabupaten sepanjang 15 meter itu tertutup material longsor. Longsor terjadi disebabkan hujan yang mengguyur deras beberapa hari lalu. Akses kendaraan sama sekali tak bisa melintas hingga terjebak di lokasi longsor. Sebagian pengendara terpaksa memilih balik arah lantaran tak mau menunggu lama akses jalan terbuka. Oleh pihak Polsek Tabulahan kemudian berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk segera membuka akses jalan itu, menyingkirkan material longsor yang menutupi jalan. Saat ini akses jalan masih dalam tahap pembersihan dan para pengendara dihimbau agar tetap berhati-hati jika melintas lantaran kondisi tanah di sekitaran lokasi masih labil dan rawan longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Puluhan lapak pedagang Pasar Induk Teknik Umum Kemang di Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran menghanguskan seluruh bangunan yang ada di blok C16 dan C17. Kebakaran hebat melanda Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kobaran api yang terus membesar dengan cepat melahap seluruh lapak jualan para pedagang sehingga membuat kepanikan pedagang. Dalam proses pemadaman, petugas mengalami kesulitan lantaran kurangnya pasokan air di lokasi kejadian. Parah kebakarannya, parah. Coba tolong unit keamanan yang lain. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar. Diduga kebakaran dipicu akibat kompor gas yang bocor milik salah satu rumah makan hingga menimbulkan ledakan dari tabung gas melon. Terjadi kebakaran di pasar itu terindikasi yang disebabkan terbakar dari kompor gas menimbulkan api. Nah itu indikasinya, terus merambat ke kasur. Nah akhirnya kita dari tim menerjunkan beberapa unit, mungkin bisa dilihat itu sekitar ada 8 unit kita di lokasi. Selain menghanguskan 60 lapak dagangan milik pedagang pun tidak bisa diselamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun belum bisa dipastikan berapa kerugian akibat kebakaran tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengunjung memadati tenan perlengkapan sekolah di Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Beragam model pilihan dan besarnya potongan harga menarik minat pengunjung untuk membeli. Pemirsa, inilah situasi terkini dari Pekan Raya Jakarta atau PRJ, di mana saat ini antusias dari masyarakat ini terbilang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, para pengunjung ini tidak henti-hentinya datang untuk menikmati keseruan yang ada di sini. Salah satu tenan yang paling banyak diburu oleh para pengunjung yang ada di PRJ ini adalah tenan yang ada di belakang saya, yang memang ini menawarkan berbagai produk perlengkapan alat-alat sekolah. Meskipun masuk sekolah di tahun ajaran baru, ini baru akan berlangsung dalam kurun waktu sepekan ke depan, namun antusias dari masyarakat ataupun juga pengunjung untuk mulai berburu perlengkapan sekolah ini sudah mulai tinggi sekali, seperti pembelian dari alat tulis, pulpen, pensil, buku tulis, maupun juga tas sekolah. Ini banyak sekali diburu oleh masyarakat. Selain menawarkan berbagai pilihan produk yang menarik tentunya, ini juga ada banyak sekali diskon-diskon atau juga potongan harga yang ditawarkan bagi para pengunjung untuk menarik minat dari para pengunjung ini sendiri. Yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini tidak hanya dari tenan-tenan perlengkapan alat sekolah saja, namun juga dari booth-booth lainnya atau juga tenan-tenan lainnya, seperti dari tenan makanan ataupun juga dari elektronik maupun juga otomotif. Ini juga turut diramaikan oleh para pengunjung yang memang hendak untuk melakukan pembelian di kawasan PRJ yang memang ini eventnya 1 tahun sekali diadakan.
Dan bagi Anda pemirsa yang memang tertarik untuk mulai berburu perlengkapan sekolah atau juga perlengkapan alat-alat kebutuhan lainnya, ini bisa sekali datang ke PRJ atau juga Pekan Raya Jakarta yang masih akan berlangsung hingga 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, salam rahmat, Rama Ramadana, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Bayangkara ke-78 disambut meriah oleh publik di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pesta rakyat menyediakan 150 booth UMKM yang menyediakan makanan dan minuman secara gratis. Gelaran Pesta Rakyat Hari Bayangkara pada Senin malam disambut meriah oleh sejumlah pengunjung di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pengunjung nampak sibuk menelusuri ratusan booth makanan dan minuman yang tersedia secara gratis. Selain itu, pengunjung juga berbondong-bondong masuk ke area depan panggung menunggu musisi kesayangan mereka untuk tampil. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua yang membawa buah hati mereka. Perayaan turut dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara beserta jajarannya. Pendaratan di hadapan Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Dan kita saksikan Ya, Hari Bayangkara ke-78 yang menjadi hari lahir kepolisian Indonesia tentu saja diharapkan para polisi di Indonesia bisa menjadi pengayom dan penegak hukum bagi masyarakat Indonesia. Selain bertugas sebagai penegak hukum, ada satu tugas unik polisi, yaitu sebagai reporter yang melaporkan langsung kondisi di lapangan. Menjadi seorang polisi tentu saja erat kaitannya dengan tugas penegak hukum seperti berurusan dengan penjahat dan pelanggar aturan. Namun ada satu tugas unik bagi polisi, yaitu bagi para petugas polisi yang tergabung di Korps Lalu Lintas, khususnya di bagian National Traffic Management Center atau NTMC. Terdapat beberapa orang yang ditugaskan untuk menjadi reporter atau stand-upper yang bertugas melakukan laporan langsung dari lapangan. Seperti halnya Brigadir Putri Cikita yang menjadi salah satu stand-upper dari Korlantas Polri, membagikan pengalamannya menjadi polisi sekaligus stand-upper yang harus melakukan laporan dari lapangan. Jadi memang saya dari pembentukan Bintara atau pendidikan itu saya terpilih dari 500 orang masuk ke 5 besar untuk menjadi stand-upper di NTMC Korlantas Polri. Jadi memang gugup itu pasti ada, tapi saya bisa mengendalikannya. Di balik sulitnya latihan menjadi orang yang harus melaporkan dari lapangan, Brigadir Putri membagikan tips untuk lancar saat live report. Kalau untuk tips sendiri sebenarnya saya juga masih terus belajar sampai dengan sekarang ini. Namun sedikit tips dari saya yaitu percaya diri. Ya. Brigadir Putri juga menyampaikan kebanggaan sebagai bagian dari kepolisian Indonesia karena di dunia polisi yang melakukan laporan langsung dari lapangan hanya ada di Indonesia. Dan untuk informasi juga nih Mas, bahwa memang reporter polisi satu-satunya yang ada di dunia tuh hanya ada di Indonesia. Dari Jakarta, Hamzah Aswan Has, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, euforia kemeriahan artis papan atas bertanding di ajang Badminton Clash 2024 berlangsung meriah di Jakarta. Sederet artis papan atas bertanding mulai dari kategori anak-anak selebritis hingga pasangan selebritis viral masa kini. Euforia kemeriahan artis papan atas bertanding di ajang Badminton Clash 2024 yang digelar Q Entertainment berlangsung meriah di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Dalam gelaran tersebut terdapat 5 nomor yang dipertandingkan di ajang Badminton Clash 2024. Mulai dari anak-anak artis selebritis hingga pasangan selebritis yang viral saat ini. Nama-nama seperti Sean Glail, Torik Halilintar, Alia Mas Said, Jirayut, hingga Fadly Faisal turut hadir memeriahkan acara tersebut.
Para penonton antusias menyaksikan laga pertandingan seru itu, bahkan tak sedikit penonton yang rela datang dari luar pulau hanya untuk memberikan dukungan pada artis kesukaan tersebut. Memang spesifik untuk public figure luas ya, kita dari yang teman-teman yang emang besar digital, ada beberapa teman-teman yang di media konvensional juga beredar, dan juga kita juga punya masing-masing match-nya tuh ada uniqueness dari masing-masing match-nya. Jadi ada match yang ada tema-tema dari setiap pertandingannya. Jadi ada yang tema pertandingan anak-anak artis saling bertanding, terus ada yang couples dan lain-lain gitu. Panitia penyelenggara berharap acara ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luar agar rutin berolahraga. Dari Jakarta, salam rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ya, berbagai macam makanan berbahan sorghum menyemarakan pasar Minggu pagi Kampung Sorghum di Sleman, Yogyakarta. Sorghum yang dikenal sebagai makanan kuno ternyata dapat dijadikan makanan alternatif pengganti beras yang dapat diolah menjadi berbagai menu kekinian. Sekilas, aneka makanan ini nampak seperti makanan biasa. Namun sebenarnya berbagai olahan makanan dan minuman yang dijajakan di pasar Minggu pagi di Dusun Kalisoro, Ngempak, Sleman ini terbuat dari bahan dasar sorghum. Makanan alternatif pengganti beras yang kaya akan serat. Ya, warga Duku Kalisoro bercita-cita menjadikan kampungnya sebagai pencontohan budidaya sorghum di daerah istimewa Yogyakarta bahkan nasional. Setelah beberapa pekan lalu mulai menanam sorghum, kini warga mulai kreatif mengolah berbagai olahan minuman dan makanan dari sorghum. Di antaranya keripik, bubur, pempek megono, donat, bakso, dan beras sorghum. Jadi saya beli cilok sorghum, dalamnya ada kayak daging ayamnya, itu bagus juga. Jadi teksturnya sedikit berbeda sama yang bahan-bahan pentol yang lain itu, ciloknya. Tapi dia lebih lembut sebenarnya malahan. Pasar Minggu pagi ini merupakan kerjasama paguyuban Kampung Sorghum Organik Kalisoro dengan Sorghum Sejahtera Foundation. Dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, menghidupkan kebudayaan, dan juga mempromosikan sorghum dalam ragam olahan pangan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berwisata sekaligus berolahraga menjadi pilihan sebagian pengunjung untuk mengisi liburan sekolah di Kabupaten Kerinci, Jambi. Olahraga ekstrim arung jeram di Sungai Batang Merangin menjadi pilihan wisatawan untuk menguji adrenalin. Destinasi wisata rafting Gemuruh Magan Sakti yang berlokasi di Sungai Batang Merangin, Pulau Sangkar, Kabupaten Kerinci, Jambi tidak pernah sepi pengunjung, terlebih saat liburan sekolah ini. Seperti pada liburan minggu kemarin, puluhan pengunjung sudah bersiap melakukan arung jeram dengan mengenakan pengaman diri seperti life jacket dan helm pengaman. Semua perlengkapan keamanan ini digunakan agar terhindar dari resiko terbentur batu maupun terlepas dari perahu. Sepanjang rute, peserta melewati sejumlah rintangan seperti jalur berkelok yang berbatu dan harus meluncur di atas deras arus sungai yang bergelombang. Setelah mengarungi 10 km aliran Sungai Batang Merangin, para pengunjung tiba di akhir perjalanan. Di sini para wisatawan dianjurkan untuk berteriak agar kelelawar keluar dari sarangnya. Kita hari ini rekreasi yang memicu adrenalin, karena kalau di tempat-tempat wisata biasa kan kita sudah udah biasa gitu. Sekarang kita coba wisata ekstrimnya di Batang Merangin, dan ini sangat direkomendasikan untuk kaula muda. Untuk mengikuti arung jeram ini, peserta harus merogoh kocek sebesar Rp80.000 per orang. Sudah termasuk fasilitas life jacket dan helm pengaman. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi,